Setelah selesai acara makan-makan, mereka kembali berkumpul di ruang keluarga dan melanjutkan film yang tadi. Namun tiba-tiba Xavier berdiri di depan TV besar itu. "Pak, jangan menghalangi," seru Diana. "Tunggu dulu," kata Xavier, "ada yang ingin aku katakan di sini," ujarnya kemudian. Xavier menatap Gia, membuat Gia bertanya-tanya, apakah gerangan yang ingin dikatakan oleh Xavier. "Sweetheart, kemarilah." Xavier mengulurkan tangannya pada Gia, dan walaupun sedikit ragu, namun Gia tetap menerima uluran tangan Xavier. Gia berdiri di samping Xavier, sementara Melissa, Diana, Max dan ibunya duduk di sofa menjadi penonton kedua insan itu. Gia seketika merasa gugup, apalagi ketika tatapannya itu bertemu dengan tatapan Xavier yang terlihat berbeda. "Xavier, apa yang?" Ucapan Gia terpotong saat tiba-tiba Xavier berlutut di depannya, kemudian ia mengeluarkan sebuah cincin berlian dari sakunya. Membuat Gia semakin gugup, hatinya berdebar dan jantungnya berdetak kencang. "Marry me, sweetheart." "Dek." Hati Gia semakin berdebar, bahkan tanpa sadar ia menahan nafasnya. Gia merasa ini mimpi, Xavier melamarnya? Yang benar saja. Sementara yang lain juga sama terkejutnya, kecuali Nyonya Leona tentunya, mereka sungguh tak menyangka Xavier akan melamar Gia. "I love you, more than you know." Lirih Xavier menatap bola mata Gia yang masih tampak sangat terkejut. Gia masih terdiam membisu 1000 bahasa, bibirnya terbuka namun lidahnya terasa keluh. Secara logika, ia tahu ia tak mungkin menerima Xavier yang masih beristri, namun hatinya berkata lain. Hatinya meneriakkan kata, "Iya." "Xavier, kamu." Suara Gia tercekat di tenggorokannya. Nafasnya memburu, sementara yang lain begitu tegang menunggu jawaban Gia. Mereka bahkan menahan nafas, tidak tahu jawaban apa yang akan dikatakan Gia. "Aku tidak bisa," jawab Gia kemudian yang membuat hati semua terkesiap, sementara Xavier, ia hanya menahan senyum. Entah jawaban Gia, iya atau tidak, Gia memang istrinya. Lamaran ini ia lakukan untuk membuat Gia percaya padanya, bahwa Xavier bersungguh-sungguh mencintainya. Dan tidak menjadikan Gia hanya pelampiasan hasratnya. "Tidak apa-apa, sweetheart," kata Xavier sambil berdiri, "aku masih mencintaimu, tapi saat aku sudah menceraikan Clara nanti, kamu harus bilang yes, ya," pintanya yang membuat Gia menahan senyum. Setelah acara lamaran itu, hubungan Xavier dan Gia berubah. Gia selalu menghindari Xavier, meskipun mereka tinggal di bawah satu atap yang sama. Setiap kali berada di dekat Xavier, jantung Gia selalu berdetak lebih cepat, dan itu membuat Gia takut ia mencintai Xavier karena Gia yakin, cinta itu hanya akan menyakitinya. Sementara Xavier masih bekerja seperti biasa, bahkan Clara dan Jamie masih bekerja seperti biasa. Saat Xavier berada di ruangannya, Jamie datang dan menyerahkan sebuah surat yang sudah ditandatangani oleh Clara. "Surat cerai yang Anda minta, Pak," ucap Jamie. Xavier dengan cepat memeriksa surat itu dan ia tersenyum puas setelah membaca surat cerai itu. "Dan surat yang lain?" tanya Xavier kemudian, dengan ragu, Jamie menyerahkan surat yang lain, yaitu surat pengunduran dirinya. Xavier membaca surat itu baik-baik, dan terlihat kecemasan di mata Jamie. "Kenapa kamu mau menjadi selingkuhan Clara?" tanya Xavier menatap tajam Jamie. Jamie terdiam beberapa saat, ia menundukkan kepalanya dalam. "Jangan takut, katakan saja yang sejujurnya." "Apa kau mencintai Clara?" tanya Xavier. "Maafkan saya, Pak," lirihnya. "Terima kasih," ucap Xavier tak disangka, yang membuat Jamie langsung mendongak. "Kejarlah cinta MU, dan aku rasa Clara pasti sudah memberitahu MU tentang pernikahan kita yang sakit, tidak sehat, dan memang tidak seharusnya terjadi. Tapi, kau boleh tetap bekerja di sini." Jamie tentu sangat senang, karena ia tak jadi dipecat. Jamie masih mendapatkan pekerjaannya dan bahkan masih di posisi yang sama. "Terima kasih, Pak Xavier." "Terima kasih banyak," ujar Jamie. "Tapi setiap kali aku ingin kau melakukan sesuatu, kau harus melakukannya." "Kau tenang saja, aku tidak akan merugikan MU, tegas Xavier. "Biar, Pak." "Saya mengerti, terima kasih banyak, Pak Xavier," ucapnya antusias. Dengan gerakan tangannya, Xavier meminta Jamie keluar dari ruangannya. Karena hari sudah sore, Xavier pun bergegas pulang. Ia tak sabar ingin bertemu sang istri yang tak ingat jadi istri, apalagi sejak acara lamaran itu Gia terus saja menghindarinya. Sementara itu, Gia sedang memasak di dapur untuk menghilangkan penatnya karena memikirkan hubungannya dengan Xavier. Gia menggoreng udang, dan ia rasa Xavier sangat menyukai udang.
Saat Gia memasukkan udang itu ke dalam wajah yang berisi minyak panas, tiba-tiba api naik ke atas wajan dan hal itu membuat Gia sangat terkejut dan ketakutan. Seketika sekelebat bayangan akan rumah yang terbakar berputar dalam ingatannya, membuat Gia histeris. Ia berlari keluar dan menabrak Xavier yang menghampiri Gia setelah mendengar suara teriakan Gia dari dapur. "Gia, sayang. Ada apa?" tanya Xavier panik. "Kebakaran, Xavier. Kebakaran." Gia memberitahu dengan sangat panik, bahkan ia sampai menangis dan tubuhnya gemetar hebat. Xavier segera ke dapur dan tak ada kebakaran, ia mematikan kompor dan menghampiri Gia yang tampak pucat. Xavier segera merengkuhnya dan menenangkannya, namun bayangan akan rumah yang terbakar itu terus hadir dalam benak Gia. "Xavier. Kebakaran. Rumah ini kebakaran." Racaunya ketakutan yang membuat Xavier panik dan cemas. "Tidak, sayang. Tidak ada kebakaran. Xavier, ada kebakaran. Rumahnya terbakar." Ia masih meracau dalam dekapan Xavier, bahkan Gia mulai terisak, membuat Xavier semakin panik, apalagi ketika tubuh Gia melemas dan ia pun jatuh pingsan. Xavier segera membawa Gia ke kamarnya, kening Gia berkeringat, sepertinya wanita itu sangat ketakutan. Xavier mengusap kening Gia dan ia segera memanggil Dr. Lia. Dr. Lia, seorang psikiater yang menangani Gia 5 tahun lalu pasca Gia sadar dari komanya, mendapati dirinya adalah wanita sebatang kara dan kehilangan sebagian besar ingatannya karena sebuah kecelakaan yang menimpanya. Dr. Lia langsung bergegas ke apartemen Gia setelah mendapatkan kabar dari Xavier. Sementara Xavier saat ini duduk di sisi Gia yang masih pingsan, ia menggenggam tangannya dengan sangat erat. Hingga perlahan ia merasakan pergerakan tangan Gia, kelopak matanya bergerak ke kanan dan ke kiri. "Sweetheart, ayo bangun," seru Xavier bernafas lega, ia mengecup tangan Gia berkali-kali sambil terus meminta Gia bangun. "Gia, ayo bangun, sayang." Suara Xavier seperti sebuah panggilan yang Gia kejar. Ia memaksakan matanya terbuka dan hal pertama yang ia lihat adalah Xavier yang tersenyum padanya. "Syukurlah, sayang. Kamu bangun juga akhirnya." Ia bernafas lega, bahkan Xavier mengecup kening Gia berkali-kali. Gia mengernyit, sambil memegang kepalanya yang terasa sakit. "Xavier," lirihnya sambil berusaha duduk. "Iya, sayang." Xavier membantu Gia duduk, bola mata Gia menyorot ke sekitarnya dengan alis yang bertaut. Seperti seseorang yang kebingungan di tempat asing. Suara bel pintu terdengar, Xavier tahu itu pasti Dr. Lia. "Tunggu sebentar," kata Xavier beranjak dari duduknya, namun Gia menahan tangan Xavier dengan sebelah tangannya, sementara tangan yang lain masih memegang kepalanya. "Aku." "Kenapa?" tanyanya yang membuat Xavier tercengang. Ia menatap Gia dengan begitu sendu, kecemasan dan kesedihan terpancar jelas di matanya, namun Xavier memaksakan bibirnya tersenyum. "Tidak apa-apa, sweetheart. Tadi kamu pingsan, tunggu dulu ya. Ada dokter di depan," kata Xavier lembut. Gia membiarkannya saja, ia memutar ingatannya pada kejadian sebelum pingsan, namun Gia tidak ingat apapun. "Hai, Alicia," sapa seorang wanita cantik yang memakai jas kedokterannya. "Sweetheart, ini Dr. Lia," kata Xavier yang membuat Gia mengernyit bingung, ia seperti tidak asing dengan wanita cantik bernama Dr. Lia ini. "Aku rasa aku tidak apa-apa, kenapa kamu memanggil dokter?" tanya Gia lirih pada Xavier. "Aku hanya ingin memeriksa keadaan MU, Gia." "Tadi kata Xavier kau pingsan," ujarnya. Gia menatap Xavier dengan tatapan berbeda, Gia merasa Xavier dan dokter ini sudah lama kenal, apalagi Dr. Lia memanggil Xavier dengan panggilan biasa. "Apa yang kau rasakan sekarang? Apa kau ingat sesuatu?" tanyanya lembut. Gia menggeleng, membuat Xavier dan Dr. Lia menghela nafas berat seketika. "Apa saat pingsan kau bermimpi sesuatu? Atau mungkin terbayang sesuatu?" tanyanya lagi. Gia tak menjawab, ia menatap Xavier dan Dr. Lia bergantian. Gia merasa, dari pertanyaan yang diajukannya, dokter ini bukan dokter umum, melainkan spesial dan mungkin spesial kesehatan mental. Beberapa kali Gia mendatangi psikiater, dan Dr. Lia seperti seorang psikiater. "Dokter seorang psikiater?" tanya Gia kemudian karena sudah tidak tahan menahan rasa penasarannya, dan kenapa Xavier memanggil seorang psikiater? "Ya," jawab Dr. Lia sambil tersenyum, seketika Gia memperlihatkan raut tidak sukanya. "Aku baik-baik saja, dokter. Aku juga tidak bermimpi apapun, tidak terbayang apapun. Aku hanya pingsan," tukas Gia ketus, kemudian ia menatap Xavier dingin. "Apa kau pikir aku punya gangguan mental?" tanyanya dingin. "Tidak, sweetheart," jawab Xavier dengan begitu lembut, ia duduk di samping Gia,
merapikan rambut Gia yang berantakan di sisi wajahnya. Hanya saja tadi sebelum pingsan, kamu meracau tentang kecelakaan. Aku pikir kau ingat dengan kecelakaan yang menimpa MU. Kecelakaan? Tanya Gia sambil memicingkan matanya pada Xavier. Bagaimana kamu tahu aku mengalami kecelakaan, Xavier? Ia bertanya dengan suara tertahan. Xavier yang baru menyadari bahwa ia telah keceplosan membuatnya sedikit bingung. Xavier memutar otaknya dengan cepat, mencari jawaban yang pas untuk pertanyaan Gia. Kamu memata-mataiku? Tanya Gia lagi. Ya, memangnya apa yang tidak bisa dilakukan Alex Xavier Anson, tukas Xavier kemudian, yang berhasil membuat Gia mendelik. Dokter. Seru Gia pada Dokter Lia, yang butuh penanganan jiwa itu dia. Gia menunjuk Xavier, dia itu sudah gila, dia tinggal di rumahku tanpa izinku, adunya yang membuat Dokter Lia menahan senyum. Tentu karena Dokter Lia sangat tahu apa yang terjadi pada Gia dan Xavier. Apalagi Dokter Lia dulu adalah psikiater Gia, tapi sepertinya Gia lupa. Baiklah, jika kau baik-baik saja, tidak apa-apa. Tapi jika kau mengalami sesuatu, segera hubungi aku, ucap Dokter Lia. Kemudian Xavier pun mengantarnya ke depan. Setelah di depan apartemen, Xavier bertanya pada Dokter Lia. Dia lupa kejadian sebelum dia pingsan, Dok. Ucapnya frustasi, lalu bagaimana dia bisa mengingat kejadian sebelum kecelakaan itu? Mengingat bahwa aku suaminya, dan dia pernah mengandung anak kami. Sebenarnya Gia bisa mengingatnya, Xavier. Hanya saja, tanpa Gia sadar, dia sendiri yang menghapus ingatannya karena dia tidak sanggup mengingatnya. Kamu bisa melakukan beberapa hal yang bisa memancing ingatannya kembali, asalkan dia mampu mengatasinya. Jika seperti tadi, itu terlalu berbahaya untuknya. Kasihan dia, tuturnya. Xavier tertunduk sedih. Dokter YG menangani Gia dulu memang mengatakan sangat kecil kemungkinan Gia bisa ingat kembali padanya, pada masa lalu mereka. Namun sekecil apapun kemungkinan itu, Xavier sangat berharap setidaknya ingat padanya, ingat pada masa pacaran mereka, ingat saat pernikahan mereka. Terima kasih, Dokter Lia, ucap Xavier kemudian. Sementara di dalam, Gia bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ia mencipratkan air ke wajahnya, mengusapnya kasar dan menatap bayangan dirinya di cermin. Gia mencoba mengingat kembali apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Masak, aku memasak. Gumam Gia. Kemudian, dalam ingatannya itu ada api YG berkobar. Gia langsung menggelengkan kepalanya dan mengusir bayangan itu. Ia melakukan itu secara naluriah. Gia kembali mencuci muka, dan berpikir apa YG ada dalam bayangannya itu hanya halusinasinya semata. Seperti itulah selalu, ini bukan pertama kalinya Gia diingatkan akan masa lalu tragisnya, namun terkadang Gia menganggapnya mimpi, terkadang menganggapnya hanya sebatas halusinasi. Clara menusuk-nusuk daging di depannya sambil cemberut, ingin rasanya dia menggugat cerai Xavier karena Xavier benar-benar tidak menghargai Clara sedikit pun sebagai istrinya. Dan sekarang Xavier bahkan hampir tidak pernah pulang. Secantik apa wanita itu? Tanya Granny Kelly yang juga penasaran dengan selingkuhan Xavier. Menurutku sama sekali tidak cantik, jawab Clara ketus. Aku rasa kita harus memberikan pelajaran pada wanita itu agar tidak merusak rumah tangga orang lain, desis sang nenek yang tentu saja langsung sangat disetujui oleh Clara. Tapi bagaimana caranya? Xavier selalu bersama dengannya, tanya Clara kemudian. Neneknya terdiam sesaat, dan kemudian ia tersenyum miring kala memikirkan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Xavier kembali bekerja seperti biasa, namun sekretarisnya tiba-tiba memberitahu Xavier kalau akan ada perjalanan bisnis keluar kota selama 2 hari. Kenapa mendadak? Geram Xavier kesal. Maaf, Pak. Proyek yang di sana tiba-tiba mengalami masalah, jawab sekretarisnya yang membuat Xavier menghela nafas berat. Baiklah, aku akan berangkat besok pagi. Siapkan semua keperluan untuk perjalananku, tukasnya kemudian Xavier memberikan isyarat pada sekretarisnya itu untuk pergi dari ruangannya. Xavier mengusap wajahnya dengan kasar, dan sepertinya ia mencium sesuatu yang tidak beres di sini. Xavier tidak pernah memiliki jadwal mendadak sepertinya ini, dan Xavier mengkhawatirkan Gia. Xavier mengambil ponselnya dan mencari kontak tanpa nama. Xavier mengirimkan pesan dan memintanya bertemu di danau. Max menatap Diana dengan tatapan yang berbeda, ia memicingkan matanya seolah sedang menyelidiki Diana. Kenapa menatapku seperti itu? Aku cantik, tanya Diana sambil memainkan ujung rambut pirangnya itu membuat Max meringis. Kau aneh, ujar Max. Apanya yang aneh? Tanya Diana lagi. Kenapa aku merasa kamu naksir aku ya? Cetus Max yang membuat Diana langsung melotot lebar. Hei, asal bicara saja kau ini. Hardik Diana sembari menarik kacamata Max. Diana, kembalikan.
Seru Max karena ia memang tidak bisa melihat dengan jelas tanpa kacamatanya. Ambil saja sendiri kalau kau bisa, enak saja kau bilang aku naksir kamu. Gerutunya. Saat ini keduanya masih di meja kerja mereka dan tidak pergi makan siang, karena keduanya memiliki pekerjaan yang cukup banyak. Sementara Melissa hari ini tidak masuk kantor karena ada urusan yang penting katanya. Diana, kembalikan kacamataku. Teriak Max namun Diana malah berlari saat Max hendak merebut kacamatanya. Alhasil, mereka lari-larian di kantor. Makanya, jangan asal bicara. Ejek Diana sambil tertawa. Max yang memang tidak bisa melihat dengan jelas tanpa kacamatanya tersandung ke ujung meja dan itu membuatnya kesakitan. Diana yang melihat itu langsung menghampiri Max dengan cemas. Max, kau tidak apa-apa kan? Tanya Diana menyentuh pundak Max namun Max menepis tangan Diana dengan kesal. Bahkan Max terlihat marah pada Diana, ia memberengut dan kembali meminta kacamatanya. Kembalikan kacamataku, geramnya tajam membuat Diana merasa bersalah, ia pun langsung memberikan kacamata Max pada Max. Max mengambilnya dengan sangat kasar, dan itu membuat hati Diana merasa tak nyaman. Max, maaf, tadi aku hanya bercanda. Ujar Diana, namun Max melangkah lebar dan enggan mendengarkan Diana. Diana bahkan sampai harus lari-lari kecil untuk mengejar Max. Max, aku kan cuma bercanda, kenapa kamu marah? Tanya Diana kesal. Candaan MU tidak lucu, Diana, desis Max dan ia segera meninggalkan Diana. Aku rasa itu pasti bagian rencana dari nenek MU. Xavier menghela nafas. Saat ini ia sedang bersama ibunya, duduk di pinggir danau dan menikmati angin yang berhembus mesra, membelai kulitnya dengan begitu lembut. Aku juga merasa seperti itu, ini memang salahku, ujar Xavier. Aku jarang pulang, dan sekarang baik nenek maupun Clara pasti sudah tahu kalau tinggal bersama Gia. Kenapa kamu keras kepala sekali, Xavier? Ini bisa berbahaya untuk Gia, dan nenek MU itu mengenal MU, dia pasti ingin menyelidiki siapa selingkuhan MU. Hanya 2 minggu lagi, Mom. Setelah itu aku akan menjadikan Gia resmi menjadi Nyonya Anson. Dan aku rasa, sebaiknya Gia tinggal bersama MU saja selama aku di luar kota. Gia pergi berbelanja sendirian ke supermarket untuk mencari beberapa barang yang sudah habis di rumahnya. Saat ini, Gia sedang mencari pengharum ruangan dan saat hendak mengambil sebuah pengharum ruangan itu, ternyata ada orang lain juga yang mengambilnya. Kau. Desis wanita tua itu yang tampak sangat terkejut melihat Gia, begitu juga dengan Gia. Dia sangat terkejut melihat neneknya Xavier. Gia yakin neneknya ini pasti marah padanya karena mengira Gia adalah selingkuhan Xavier. Maaf, ucap Gia dan ia segera menghindari neneknya Xavier itu. Sementara Granny Kelly masih tercengang, ia merasa tak percaya melihat seseorang yang sudah mati 5 tahun lalu kini berada di hadapannya. Tunggu.